Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Aida Channel. Di video kali ini Aida Channel tidak sendirian. Aida Channel ditemani bersama sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat subscriber dari Aida Channel. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan di video kali ini saya berkunjung ke rumah TKI yang ada di Kota Taif yang katanya beliau ini sangat sukses, Masya Allah. Iya. Ya, yuk kita ikutin keseruan kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini sahabat-sahabat ini penasaran nih. Katanya beliau ini sukses. Iya. Dan saya pernah dengar berita atau kabar dari teman-teman YouTube yang ada di Kota Taif nih, katanya beliau itu termasuk salah satu yang sangat berjuang, pernah punyai problem dengan gaji katanya. Ada benar nggak Pak? Boleh kenalan dulu atas nama siapa? Ya, saya atas nama Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya. Malangnya di mana Pak? Malangnya Sumber Manjung-Wetan, Sumawe, terkenal dengan Sumawe, ya, arah ke selatan ke Sendabiru. Jadi buat sahabat-sahabat semua nih yang dari Kota Malang silahkan komen di kolom komentar ya. Dan juga ini istri Bapak. Ya, ini atas nama siapa? Nama saya Ibu Hasanah. Ibu Hasanah. Di sini dipanggil Mama Umar. Oh, di sini udah berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Masya Allah, benar-benar sukses ini ya. Masya Allah. Terus saya penasaran nih juga, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Aida Channel sampai itu karena awalnya pernah punya masalah gitu kata dengan majikannya, gimana sih? Bukan punya masalah, tapi ya kemungkinan itu udah nasib ya. Iya. Ya, jadi saya datang ke sini selama kurang lebih dari 2 tahun, dari 2 tahun itu majikan mengalami kebangkrutan, dia pengusaha. Jadi dia bangkrut, akhirnya disitulah ada kendala, akhirnya gaji saya sama istri saya ini kurang lebih 9 tahun macet. Emang satu majikan sama Satu majikan. Oh, satu majikan. Jadi kurang lebih 9 tahun itu macet. Akhirnya disitulah ya banyak pemasukan dari teman. Ya kabur aja gitu ya. Adanya sudah beberapa tahun nggak digaji. Akhirnya tapi di situ ada yang ngomong udah kamu lapor ke polisi, lapor ke Maktab Amir kayak gitu ya. Tapi karena majikan itu masih baik dan sebenarnya pengen ngasih duit tapi dalam keadaan masih belum ada. Darurat Bangkrut. Dan disitulah akhirnya saya mempunyai inisiatif untuk bertahan di situ sampai 9 tahun itu. Hanya saya diberi duit atau uang makan saja itu selama 1 bulan. Tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tiap bulan 200. Dan untuk makan ini ya. untuk sama Umi atau sendiri? Ya berdua. Berdua. Gimana sih cara mengelolanya kalau gitu? Ya kalau secara ya nggak cukup. Nggak pastilah. Tapi pada waktu itu ya alhamdulillah ya barang-barang masih murah. Barang-barang masih murah, belum melonjak kayak sekarang barang-barang. Jadi masih kejangkau walaupun kadang kurang, kadang ya cukup ya gitu ya. Ya seirit mungkin. Ya seirit mungkin 200 real itu ya kalau buat di sini ya kurang lah sendiri tahu ya. Tapi masih kerja ya di majikannya? Kerja. Oh, jadi kerja tapi nggak digaji, Iya. cuma dikasih uang makan 200 real. Iya. Biasanya kalau pas sampai 2 tahun aja nggak digaji, biasanya kalau pas ketemu sama teman-teman, oh kamu Udah kabur aja ya? Iya, kabur aja. Ya karena kita gini mempunyai inisiatif sama ini istri saya ini, jadi ngapain kabur kita, ini keringat kita gitu. Ya kita berdoa aja. Akhirnya selama 9 tahun itu ya orang tua ya bingung lah ya. Orang tua, anak, saudara itu bingung. Akhirnya kita berusaha untuk bertahan dan di situ kita berterus terang sama orang tua. Bahwa gaji macet. Bahwa gaji macet. Bahwa gaji saya kalau pulang masa duit segini banyak mau ditinggal. Iya, Iya, betul banget ya.
Kalau Umi sendiri kerjanya di bagian apa dulu? Saya Di dapur ya rumah. di dapur ya semua Semua. anak majikan itu 9. Oh, masya Allah. 9. Saya jadinya ya masak, ya bersih-bersih ya semua. Semua. Tapi untuk akomodasi mungkin dapat ya tempat gitu ya. ya Ya, tempat. Alhamdulillah, ya dapur. kamar dapat. Alhamdulillah ya. Karena waktu dia ingatnya itu waktu dia masih belum bangkrut kan baik benar. Baik benar. Makanya sampai bertahan Iya. 9 bulan walaupun nggak Karena digajinya. sama-sama respect Iya, gitu, benar. sama saling kasih kepercayaan. Iya, 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 iya. Dan di situ akhirnya ya kalau apa ya firasat pengkapur Pasti ada ya. Manusiawi gitu. ya manusiawi. Cuman kita bertahan karena oh iya ini keringat kita ya kita Ingat sambil sama duit. iya duit segitu kan banyak 9 tahun 100 itu kurang lebih itu sama majikan 160.000 real. Kita 600-700 juta. Iya kurang lebih itu iya iya kurang lebih. Ya masa mau ditinggal gitu Masa aja ya. tinggal kayak gitu aja. Akhirnya di situ ya kita minta doa sama orang tua, kita berdoa dan alhamdulillah juga teman-teman itu yang mudah-mudahan itu termasuk teman-teman itu ngasih dukungan moral, material kayak gitu termasuk yang doain kita mudah-mudahan dibalas sama Allah Taala gitu. Itu Dan akhirnya keluar keluar alhamdulillah. 60.000 real itu Iya, keluar. keluar semua. Masya Allah. Dan memang ini sudah rezekinya. Iya, beliau betul. ya. Dari berkat kegigihannya beliau, Iya. perjuangan beliau, semangat beliau, dan pastinya doa dari keluarga dan Teman-teman termasuk dari sekalian. beliau. Akhirnya keluar. Bagaimana sih prosesnya kok bisa keluar? Prosesnya itu saya Penasaran banget. ya prosesnya itu ketika paman saya meninggal dan saya itu kan ngantar adiknya majikan ke sekolah jadi dia guru saya digaji 1.000 real ya 1.000 real ya akhirnya alhamdulillah ada pemasukan itu kita buat untuk nabung ya untuk dibuat pegangan untuk tiap harinya kayak gitu akhirnya di situ ada paman saya itu meninggal saya ya curhat lah saya ini nggak bisa pulang sekarang paman saya ini meninggal kayak gitu akhirnya loh terus gaji saya 9 tahun nggak dikasih saya 9 tahun juga tidak dipulangin nggak kasih cuti kayak gitu akhirnya dia lapor ke pamannya jadi dia termasuk apa ya termasuk yang memberikan jalan bantu saya alhamdulillah jalannya dari situlah Akhirnya Mulai dari majikan ketemu ya, mulai dari iya ada keluar dari ketemu ya akhirnya di situ dilaporin ke pamannya kenapa ini atau duitnya Yasin sama Hasna itu kok nggak dikasih iya tiap bulan kamu pulangin lagi kalau memang anu pulangin 2 tahun biar dia balik lagi karena dia punya orang tua punya saudara punya anak dia gitu ngomong gitu kamu kan punya saudara di sini udah pinjamin ke saudara-saudaramu gitu akhirnya itu dipinjemin ke saudara-saudaranya 4 orang yang ngaji. 4 orang yang ngasih pinjaman ke majikan lah. Jadi iya. akhirnya keluar ya. Akhirnya keluar. Akhirnya keluar ya. Akhirnya Kira-kira keluar. tahun berapa sih Pak Ji? Itu kurang lebih 2013-an. Keluar duitnya. Duitnya ya. Sama senangnya ya. Ya alhamdulillah. Duit 160.000 real sekitar 700 juta loh. Gimana itu waktu pas megang Iya. Bayang soalnya Iya, kan bayang, Bang. dia 9 tahun pas 160.000 Iya. segimana itu. Tapi itu saya tadinya itu Dikasihnya lewat cek. cek. Oh. Tapi saya ambil Cek. ya tak bentukin ada ya saya ambil ke bank. Itu bentuknya saya ambil ke kan dikasih cek sama saudara yang majikan. Jadi kamu ngambil ke Bank Bilat. Ke Bank Bilat akhirnya saya ambil di situ terus jadi di rupiah apa tuh di realin di situ. Ya 160.000. Ya banyak. Iya, banyak. Ya, tapi ya alhamdulillah syukur di situ ya kita juga ya bingung dan juga kita terharu ya. Nah sempat nangis juga karena ya seneng luar biasa ya. tidak terbayangkan terbayangkan pas mau keluar itu gaji 9 tahun. Iya. Gitu. Dan katanya sih juga menurut kabar nih beliau ini sampai sekarang tuh alhamdulillah banyak punya bisnis juga di Indonesia katanya. Ya, ya sebenarnya ya alhamdulillah itu ketepatan ya. Iya. Tetapi itu ya kita karena namanya duit itu kalau kita pegang kadang-kadang habis ya. Iya. Itu kita investkan ke tanah. Nah,
ke tanah kayak gitu ya. Dan alhamdulillah yang untuk bukan yang terakhir, yang mau terakhir. Berapa hektar kalau boleh tahu? Ya. Kalau itu nggak usah disebut. Iya. Ya kan, ya nggak enak lah istilah, yang penting alhamdulillah gitu Alhamdulillah. ya. Itu akhirnya yang mau terakhir itu saya beli tanah, ketepatan ada sumber mata air. Ada sumber mata air dan kebetulan daerah saya itu air itu susah untuk minum. Air minum untuk kebutuhan sehari-hari itu susah, jadi beli. Dan kebetulan itu ada sumber mata airnya dan kita kelola. Kita kelola dan kita musyawarah sama istri, sama orang tua, ya udah buat usaha aja gitu. Untuk nanti kalau kamu udah pulang, insya Allah ya bisa kamu kelola untuk tiap harinya kayak gitu. Jadinya Sampai saat ini masih terus berlanjut. ya alhamdulillah berjalan. Terus untuk saat ini kira-kira siapa yang mengelola? Yang- Keluarga atau anak atau siapa? Yang kelola orang tua. Oh. Orang tua, ya, orang tua. Alhamdulillah orang tua amanah, masya Allah. Jadi Punya anak nggak? anak punya 2. Punya 2, masya Allah. Dua. Umur berapa sih kalau boleh tahu Pak? Siapa tahu jodoh? Alhamdulillah sekarang anaknya udah baru nikah. Oh, sayang banget sahabat Udah nikah. Telat deh. Soalnya dia itu habis apa itu ya? Habis keluar dari Kebidanan. kebidanan, Oh, Masya Allah. kuliah. Terus habis itu alhamdulillah ya dapat jodoh. Dapat Dapat jodoh. ya. Teman kerjanya di rumah Iya, sakit. di rumah sakit. Jadi perawat ya? Iya, jadi Iya. perawat. Terus untuk yang satunya? Yang satunya masih kecil, Oh, masih 9 tahun. Oh, 9 tahun. tahun, masya Allah. Jadi selama 26 tahun tadi 23 tahun. 23 tahun itu udah berapa kali pulang ke Indonesia? Akhirnya dari situ itu saya kalau di majikan ini 2 tahun sekali pulang. Oh, Masya Allah. Nah, jadi udah 2-3 kali balik saya sama majikan ini. Kalau majikan yang dulu 1 kali balik. Yang 9 tahun itu ya? Yang anu itu sama majikan dulu 14 tahun. Jadi 14 tahun, terus habis itu yang 5 tahun kita sempat pulang. Sempat pulang ya? Ya 5 tahun pulang, Terus terus balik sampai lagi. 9 tahun nggak pulang. Nggak pulang. Karena macet. Macet, gaji ya. macet. Iya. gaji Dan macet. katanya Iya. tuh Kak Aida dari saking lancarnya rezeki sampai di sini katanya beli mobil harga ratusan juta katanya. Katanya di sini itu dengar Penasaran, iya. katanya mobilnya setara dengan gubernur ya kan? Iya, benar ya. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya itu sebenarnya gini. Tapi ya, memang real ya? Iya, bukan benar, mengada-ngada benar. ya? Ya, enggak mengada-ngada Iya. emang ya. Tadinya itu saya kan punya mobil itu juga dari majikan. Ya, Dikasih? bukan dikasih, kita Ngansur. ngizin sama Oh. majikan. Ya alhamdulillah itu atas kebaikan majikan. Ya udah ini, nganu apa tuh kamu tak kasih mobil ini dengan harga berapa pas waktu itu? 15.000. 18 ya 18 ribu. Akhirnya ya lunas sama majikan, saya buat nganter sekolah ke Mekah. Majikan saya kan guru. Ya, majikan saya guru di Mekah. Kebetulan saya di sini di Taif. Jadi di Taif ini ke Mekah kurang lebih 120-an ya, kurang lebih itu. Jarak antara Mekah sama Taif lah, sama sekolahnya majikan 120-an lah. Jadi saya bolak-balik kayak gitu. Akhirnya pas waktu ngambil majikan, pas waktu pulang ini ya, mobil itu macet. Pas waktu ditanjakan, lah tanjakan itu kurang lebih 30 kiloan, mungkin lebih itu. Itu tanjakan itu 30 kiloan. Jalan tengkorak itu ya? Iya. Akhirnya di situ itu saya ngambil ke majikan lagi. Ini mobil saya macet, ambil istri kamu. Terus dan di situ juga nganu, alhamdulillah atas kebaikan majikan. Selain saya ngambil majikan, Ada juga penumpang lagi. ada penumpang lagi. Oh iya. Gitu loh. Dan majikan itu juga ngegaji ke saya, biar saya antar itu saya juga dikasih gaji. Tiga-tiganya dapat? Iya. Jadi termasuk majikan satu orangnya 2.000. Jadi orang 2.000 rial. 6.000 ya? 6 jutaan ya? 6.000 rial. 6.000 Oh, karena 6.000 per rial. orangnya kan 2.000. Oh, tiga penumpang. Iya, tiga ya? penumpang. 6.000 rial itu berapa? 20 juta lebih ya? Iya, kurang lebih Iya. ya. Allah, karena perjuangan dari awal gaji Iya. macet, Iya. akhirnya Allah Menggantikan dengan yang mengganti lebih. dengan yang lebih karena Iya, insya Allah. berkat kesabaran beliau ya, Masya Allah.
Dan sampai detik ini katanya ya kalau boleh tahu mobil apa sih yang dibeli? Mas? Yang dibeli itu alhamdulillah Fortuner. Wow. Kalau di Indonesia ini kayaknya harus orang-orang tertentu bisa gubernur ya. Terus sampai sekarang ini masih berjalan? Masih berjalan ya. Motor majikan? Iya, masih sama majikan. Oh Indo, kira-kira harganya mobil berapa? Coba. Ini mau nanya-nanya Iya. nih, kepo sedikit. Berapa sih harganya? Itu harganya 115.000. Ya. Wow. 115. Kira-kira berapa ya kalau beli? Ya kurang lebih ya 600 juta. 600-an lah. 600 juta. Iya, 600. Oh, Masya Allah. Jadi ini benar-benar Rizki yang- bukan cerita Iya. di kata orang ini sukses, iya. benar-benar ini kenyataannya Ini sukses. benar-benar luar biasa perjuangannya beliau. Tapi terserah sahabat ya yang pastinya mau berkomen apa. Tentunya ini memang the real life ya, kehidupan yang nyata yang dialami oleh salah satu TKI yang sangat beruntung oleh kegigihan beliau bersama Kesabaran. Umi juga ya, kesabarannya beliau dan tentunya kerja keras beliau yang pasti tidak lepas dari doa dan support dari keluarga Umi dan Abang. Tentunya sampai detik ini Masya Allah tabarakallah berkat perjuangannya dari 9 tahun tidak digaji dan alhamdulillah Allah menggantikan dengan yang lebih, yaitu dengan bisnisnya lancar dan duit gajinya selama 9 tahun keluar dan sampai detik Majikannya ini juga baik katanya. karena mungkin rezekinya banyak bahkan bisa beli mobil Amin, bisnis. amin. Amin, mudah-mudahan berkah Amin. untuk semua keluarga dari Umi dan Abah. Tentunya mudah-mudahan kita semua sebagai TKW ataupun TKI yang ada di Arab Saudi ataupun teman-teman yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, Amin, amin. diberikan kelancaran segala bisnisnya dan pastinya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan doa dari sahabat salam mewakili dari Kaidah Channel karena saya berada di vlognya Kaidah Channel, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesempatan bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan nasibnya kita sama seperti ini. Ya, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Iya, pastinya memurahkan rezeki semua. Ya, diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita terinspirasi oleh pengalaman beliau. Benar-benar saya terinspirasi dan mudah-mudahan kita juga bisa menggali dari apa yang beliau sampaikan agar kita sabar dan tawakal kepada Allah. Iya. Kita yakin bahwasanya apa yang kita perjuangkan insya Allah akan menuai hasilnya. Mas. Insyaallah. Benar ya, Pak? Iya, Benar ya? iya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat yang menonton, baik dari subscriber sahabat salam ataupun dari Aidah Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan di hati para sahabat. Kami sebagai manusia biasa tidak lepas dari kata salah. Dan sahabat salam undur diri dan juga Aidah Channel undur diri. Kita dari Kota Taib mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.